Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat terbesar Allah setelah Islam adalah panjang usia di dalam ketaatan. Panjang usia di atas ketaatan adalah nikmat terbesar setelah Islam. Tidak semua orang yang panjang usia lalu meletakkan usia itu di atas ketaatan. Mayoritas orang bahkan meletakkan usia panjang di atas kelalaian. Dan orang yang paling beruntung dalam hal ini adalah orang yang terus-menerus menghadiri kajian-kajian agama. Karena orang yang kurang hadir dalam kajian agama, meski mereka berjuang menempatkan usia di atas kebaikan, tetapi di kebaikan yang tidak berkembang. Perhatikanlah orang-orang yang tidak banyak belajar, kebaikan mereka dari tahun ke tahun tidak bertambah sama sekali, tidak berkembang sama sekali. Tetapi orang yang belajar, terus menerus belajar, setiap hari mereka menemukan kebaikan-kebaikan baru. Setiap hari ada saja ketaatan-ketaatan baru yang mereka dapatkan. Karena mereka tidak pernah berhenti belajar. Sehingga dari hari ke hari ketaatan-ketaatan itu bertambah, berkembang. Maka oleh sebab itu, di waktu kita berjuang, berusaha menempatkan usia kita di atas ketaatan, ternyata kita pun perlu untuk terus belajar agar ketaatan-ketaatan kita terus berkembang, terus bertambah. Jemaah sekalian, kajian Riyadhus Shalihin malam ini masih di dalam bab mengenai khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaAllah kita akan memasuki pembahasan pada hadis yang ke-6. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, sepanjang hayat aku tidak pernah mendengarkan khutbah
seindah dan semenyentuh itu. Faqala, di antara pernyataan beliau dalam khutbah, beliau bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sungguh andai kata kalian tahu apa yang aku tahu, pastilah kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Mendengarkan hal itu, semua sahabat menutup wajah dengan kedua telapak tangan mereka. Walahum khaninun, sambil mereka semua terisak menangis. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayah, dan dalam satu riwayah, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un fa khatab. Sampailah sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkhutbah. Di dalam khutbah itu beliau bersabda, "Uridat alayyal jannatu wan naru." Baru saja dinampakkan kepadaku surga dan neraka. Falam ara kal yaumi fil khairi wasyarr. Maka aku tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan sedahsyat apa yang aku lihat itu. Walau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Dan seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pastilah kalian banyak la dhahiktum qalilan, pastilah kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun asyaddu minhu. Maka tidak ada hari terberat bagi para sahabat lebih dari hari itu. Ghattu ru'usahum, mereka menutupi kepala atau wajah mereka, walahum khaninun, sambil mereka terisak. Jemaah sekalian, demikianlah hadis ini dituliskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab mengenai khauf. Pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Pelajaran pertama, kapan situasi khutbah ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami situasi sebuah hadis membantu kita untuk lebih mudah memahami hadis. Situasi turunnya hadis, situasi disebutkannya hadis dinamakan dengan sababul wurud. Dan situasi turunnya ayat dinamakan dengan sababun nuzul. Nah, memahami situasi turunnya ayat, disebutkannya hadis, sangat membantu untuk memahami ayat dan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas seperti dikutipkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan hadis seperti ini juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa hadis ini adalah ketika di Madinah terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari itu terjadi bertepatan dengan wafatnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Karena kematian Nabi Ibrahim bertepatan dengan gerhana, atau karena gerhana bertepatan dengan wafatnya Ibrahim alaihi salam, sahabat-sahabat berkomentar. Mereka mengatakan gerhana terjadi karena kematian Ibrahim. Sampailah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernyataan ini bahwa terjadi gerhana matahari, asbabnya adalah kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
melaksanakan salat gerhana, kemudian beliau berkhutbah. Di dalam khutbah itu pertama sekali beliau meluruskan persepsi yang keliru. Hanya saja sabda beliau saat meluruskan persepsi itu tidak disebutkan dalam hadis ini, sebab Imam Nawawi fokus pada bagian hadis yang ada hubungannya dengan khauf atau rasa takut kepada Allah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah kekuasaan Allah. Yang dimaksud dengan kekuasaan, ciptaan Allah yang tidak mungkin diciptakan oleh siapapun. Sekecil semut, kekuasaan Allah tidak ada yang bisa contoh. Tapi sebesar pesawat tidak dinamakan kekuasaan karena banyak yang bisa contoh. Amerika bikin pesawat, sebesar pesawat yang mereka ciptakan tidak dinamakan kekuasaan karena banyak yang bisa mencontoh. Tapi sekecil ciptaan Allah semacam semut dinamakan kekuasaan karena satu pun tidak ada yang bisa mencontoh. Nabi kita bersabda, sungguhnya matahari dan bulan adalah dua kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari dan bulan itu tidak gerhana karena kelahiran seseorang atau karena kematian seseorang. Nah, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi. Kemudian beliau memberikan penjelasan apa yang mesti dilakukan saat kekuasaan Allah itu di depan mata. Fa idza ra'aitumuhu, apabila kalian telah melihat gerhana. Jadi kalau gerhana enggak kelihatan, hanya diperkirakan saja, BMG mengatakan ada gerhana. Tapi datanglah kelam kabut dan kita tidak melihat gerhana. Kalau Anda nggak melihat gerhana, adanya gerhana seperti tidak ada, karena Anda nggak lihat. Kata Nabi SAW, kalau terjadi gerhana maka lakukanlah salat, bertakbirlah, berzikirlah, beristighfarlah, dan bersedekahlah kalian sampai gerhana itu dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sewaktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah gerhana, terjadi dua gerakan beliau yang membuat sahabat-sahabat bertanya-tanya. Gerakan yang pertama, sewaktu beliau berkhutbah, tiba-tiba beliau maju beberapa langkah dan seolah-olah beliau akan memetik. Tapi di dalam khutbah itu pun tiba-tiba beliau mundur beberapa langkah dan ketakutan nampak sekali di wajah beliau. Nah, selesai beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi anda maju ke depan dan seolah ingin memetik sesuatu. Tiba-tiba anda mundur beberapa langkah dan ketakutan nampak sekali di wajah anda. Ya Rasulullah, ada apa ya?" Kata Nabi SAW, dinampakkan di depanku surga. Dan aku melihat buah-buah surga. Maka aku maju beberapa langkah ingin memetik satu tangkai anggur. Sekiranya aku bisa memetiknya, niscaya kalian semua akan makan. Tiba-tiba dinampakkan di depan aku neraka. Maka aku mundur karena sangat ketakutan dengan neraka tersebut. Ini mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kadang-kadang Allah nampakkan kepada beliau yang gaib betul-betul nyata di depan mata. Ini tidak terjadi sekali untuk beliau, terjadi beberapa kali. Salah satunya ketika beliau dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Orang-orang Mekah bertanya, "Muhammad, kalau memang kamu telah Isra ke Palestina, berapa jumlah pintu-pintu Masjidil Aqsa?"
Dan Nabi kita tidak menghitung pintu-pintu masjid itu. Dan kami orang-orang Mekah ini sedang ada kafilah ke negeri Sam. Kalau kamu betul-betul Isra Mi'raj menempuh perjalanan ke Palestina, pasti kamu tahu di mana keberadaan kafilah itu sekarang. Perjalanan Nabi, beliau naik burak, bukan jalan darat. Jelas beliau tidak akan bertemu dengan kafilah itu. Tapi itulah tuntutan orang Mekah. Berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa dan di mana posisi kafilah dagang kami saat ini? Nabi SAW tidak tahu. Maka Allah Azza wa Jalla menampakkan Masjidil Aqsa seolah-olah di depan Nabi. Beliau menghitung 1, 2, 3 pintu Masjidil Aqsa sekian. Kafilah dagang kalian bertepatan tadi malam posisinya ada di tempat A. Nah, jadi ini salah satu mukjizat bahwa terkadang Allah Azza wa Jalla nampakkan kepada Nabi kita hal-hal yang gaib. Seperti ketika beliau menyampaikan khutbah gerhana, Allah nampakkan surga sampai beliau melihat buah-buah surga. Beliau bahkan melangkah beberapa langkah ke depan untuk memetik setangkai anggur. Kata beliau, seandainya aku berhasil memetiknya, kalian semua akan makan. Dan dinampakkan kepada beliau neraka. Kemudian beliau mundur beberapa langkah disebabkan karena rasa takut beliau terhadap neraka. Kata Nabi SAW, seandainya kalian tahu apa yang ku tahu, kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan lebih banyak menangis dan akan lebih sedikit tertawa. Nah, jemaah sekalian, itulah konteks hadis ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pelajaran yang kedua dalam hadis yang mulia, kata Nabi Sallam, lau ta'lamun, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Kata Nabi, seandainya. Agama ini mengatur kita menempatkan kata seandainya. Dalam kondisi tertentu, penggunaan kata seandainya hukumnya dilarang. Tapi dalam kondisi tertentu, menggunakan kata seandainya dianjurkan. Dalam kondisi tertentu pula, mengucapkan seandainya hukumnya dibolehkan. Rinciannya sebagai berikut. Mengucapkan seandainya untuk menyesali sebuah takdir, hukumnya haram. Seorang kawan misalnya wafat, lalu Anda mengatakan seandainya cepat dibawa ke rumah sakit, mungkin nyawanya tertolong. Anda ucapkan seandainya untuk menyesali satu peristiwa. Peristiwa ini telah terjadi sebagai takdir. Lalu Anda ucapkan lau, seandainya, untuk merefleksikan satu penyesalan Anda terhadap sikap lalai Anda dalam musibah. Mengucapkan kata seandainya di dalam musibah, di dalam sebuah takdir, hukumnya diharamkan dalam agama. Tidak boleh. Alasannya dua, syar'i dan akli, syar'i dan logis. Alasan syar'inya, Nabi SAW bersabda, fa in hasala makruh fala taqulu law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qulu ma syaa Allah, walakin qulu, tapi ucapkanlah ma syaa Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Kata Nabi SAW, apabila terjadi hal yang kalian tidak suka, jangan kalian mengatakan seandainya begini pastilah begitu. Jangan ucapkan seandainya. Tetapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Kenapa tidak boleh mengucapkan andai kata? Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena sesungguhnya ucapan andai kata membuka pintu bagi setan untuk merusak pikiran Anda. Pikiran Anda yang seharusnya bisa ridha dengan musibah,
Akhirnya tidak ridho begitu Anda telah membuka pintu setan yang bernama andai kata. Hati-hati dengan andai kata itu jemaah sekalian. Misalnya hari ini kita punya anak A, B, dan C. Seandainya dulu anakku di pesantren. Kejadian hari ini adalah takdir. Di dalam takdir Allah tidak boleh ada kata seandainya, seandainya. Kalau takdir telah ada di depan mata, tugas Anda adalah mengucapkan satu kata, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Alasan yang kedua, kenapa tidak boleh mengucapkan andai kata di dalam menyesali takdir? Jawabannya jemaah sekalian, akan sulit sekali bagi Anda menempuh jalan ridha di dalam takdir, bahkan sulit bagi Anda menempuh jalan sabar dalam takdir kalau Anda selalu mengucapkan andai kata dan andai kata. Musibah Anda kecil, tapi sangat besar semakin Anda banyakkan andai kata. Musibah Anda misalnya nilai 7, tapi kalau andai katanya sebanyak 1000, musibah angka 7 ini akan menjadi musibah bernilai 70. Anda sendiri yang membesarkan musibah itu. Andai kata, andai kata, andai kata. Andai kata kemarin ayah saya bawa makan, misalnya ayahnya wafat, muncul penyesalan. Coba kalau kemarin ayah saya bawa makan keluar. Coba kalau kemarin lebaran ayah saya berikan baju. Coba kalau kemarin ayah saya ajak tamasya ke puncak. Semakin Anda menumpuk andai kata, maka semakin musibah ini sulit untuk ada dalam kesabaran Anda. Semakin musibah ini sulit untuk ada dalam keridhaan Anda. Makanya Nabi kita mengatakan, andai kata di dalam musibah adalah pintu syaitan. Baik. Andai kata yang terpuji adalah andai kata Anda untuk satu kebaikan. Misalnya Anda mengatakan, andai kata aku ada uang 1 miliar, akan kubangunkan rumah-rumah tahfiz. Anda berandai kata terhadap satu kebaikan karena ingin dan cinta kebaikan tersebut. Ini andai kata yang terpuji. Dalam hadis yang agak panjang, Nabi SAW mengatakan bahwa dunia ini hanya untuk 4 orang. Salah satunya, seseorang yang hidup miskin, tapi dia mengatakan, seandainya aku punya uang, saya akan sedekah, saya akan zakat, saya akan haji, saya akan umrah. Kata Nabi SAW, maka baginya sama dengan apa yang dilakukan oleh seorang mukmin kaya yang berinfak. Jadi ada seorang mukmin kaya, dan Anda tahu sendiri, kalau kekayaan ada dalam keimanan, kekayaan ini akan menjadi ibadah. Sayangnya kekayaan itu ada dalam takabur manusia. Maka jadilah kekayaan itu alat untuk merendahkan orang dan alat untuk meninggikan diri. Tapi seandainya kekayaan ada di dalam keimanan, niscaya kekayaan itu akan menjadi ibadah. Kekayaan itu akan menjadi sedekah. Kekayaan itu akan menjadi zakat. Kekayaan itu akan menjadi perjalanan haji dan umrah. Kekayaan ini akan menjadi pertolongan untuk orang-orang susah. Kata Nabi SAW, orang kaya dengan kekayaannya dia melakukan banyak kebaikan. Dan nomor 4, orang miskin, lalu dia melihat kekayaan orang kaya yang beriman, dia mengatakan, seandainya aku punya harta seperti dia, saya akan lakukan seperti dia. Kata Nabi SAW, fahuma fil ajri sawa. Kedua orang ini sama. Yang pertama dengan kekayaannya mendapatkan pahala sedekah, zakat. Dan yang kedua dengan kemiskinannya dia pun dapatkan pahala sedekah karena niatnya. Jadi Anda lihat di sini, mengandai katakan satu kebaikan, sesuatu yang betul-betul terpuji. Di antara hadis yang mendukung ini adalah hadis Ibnu Abbas. Oh, Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukan puasa Asyura pada tanggal 10. Lalu beliau mengatakan, seandainya aku hidup, seandainya aku panjang usia tahun depan, kita akan puasa tanggal 10 dan tanggal 9, tanggal 10.
Seandainya panjang usia untuk tahun besok, kita akan puasakan 9-10. Di sini Nabi mengatakan seandainya untuk sesuatu yang baik, yaitu menambahkan puasa Muharram. Maka mengandai katakan satu kebaikan adalah satu kebaikan. Dan nomor 2 ini kasih sayang Allah untuk kita semua. Banyak kebaikan yang terhalangi ketidakmampuan, tapi Anda tidak terhalangi mengandai katakan kebaikan tersebut. Jadi Anda jangan sampai tak dapat pahala karena terhalang melakukan kebaikan, karena Anda akan dapatkan pahala dengan mengandai katakan kebaikan tersebut. Tapi andai kata yang jujur, bukan andai kata melamun. Andai kata yang ketiga adalah andai kata yang mubah, yang hukumnya boleh, dan ini yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu andai kata yang Anda ucapkan dalam konteks satu berita. Misalnya Anda tadi pagi, misalnya Anda malam ini hadir kajian, sampai di rumah Anda bercerita kepada istri, Masya Allah, andai kata kamu tadi hadir, kajiannya bagus. Anda sebenarnya hanya ingin menyampaikan berita, kajian malam ini menarik, itu beritanya. Tapi berita ini Anda sampaikan dengan andai kata kamu hadir, kajian malam ini menarik. Ini andai kata yang hukumnya dibolehkan. Nah, di sini dalam hadis ini Nabi kita menyebutkan andai kata dalam konteks yang ketiga, yaitu beliau gunakan andai kata dalam konteks mengabarkan sesuatu. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga dalam hadis ini, ketika Nabi bersabda, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, akan banyak kalian menangis, akan sedikit kalian tertawa. Andaikan kalian tahu. Inilah yang menunjukkan keutamaan ilmu. Orang-orang yang ilmunya mendalam, hidupnya akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Nah, di sini Anda ambil pelajaran bahwa ilmu membuat seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ilmu yang enggak memberikan Anda rasa takut kepada Allah, itu ilmu sampah. Saya ulangi, itu ilmu sampah. Tujuan ilmu ini bukan pintar. Tujuan ilmu ini bukan untuk Anda jago berdebat. Tujuan ilmu ini agar setiap ruangan-ruangan hati Anda terisi rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Anda berpikir belajar ilmu agama ini targetnya adalah cerdas, pintar, jago berdebat, Anda yang ilmu bagi Anda dengan target seperti itu ilmu sampah. Itu ilmu gak ada manfaat. Ilmu seperti ini bahaya, kehancuran bagi Anda dunia dan akhirat. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Fahamilah bahwa hakikat ilmu bukanlah huruf-huruf yang Anda dengarkan, tapi hakikat ilmu adalah rasa takut yang jatuh dalam hati Anda melalui kajian-kajian itu. Maka Nabi dalam hadis mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, artinya ilmu, seandainya kalian memiliki ilmu, niscaya kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Inilah ilmu. Ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang membuat Anda banyak menangis, sedikit tertawa. Ini bertolak belakang dengan ceramah-ceramah yang bikin ketawa. Karena di sebagian masyarakat kecenderungan dengar ceramah untuk dengar lelucon, untuk mendengar lucu-lucu. Iya, dengar lucu-lucu, iya, tapi itu bukan ilmu. Karena ilmu itu membuat seseorang banyak menangis, sedikit tertawa. Pelajaran yang keempat, ketika Nabi kita bersabda, banyak menangis, sedikit tertawa. Banyak menangis itu rasa takut, sedikit tertawa itu harapan.
ketika beliau bersabda banyak menangis, sedikit tertawa, seolah-olah Nabi kita ingin mengatakan hendaknya rasa takut kalian lebih besar daripada rasa harap. Hendaknya rasa takut kalian lebih besar dibandingkan rasa harap. Makanya beliau bersabda, banyak menangis, besarkan rasa takut, sedikit tertawa, kecilkan harapan. Jadi seakan-akan Nabi kita ingin mengatakan, besarkan rasa takut kepada Allah dan kurangi harapan kepada Allah. Apakah memang demikian adanya? Sementara kita dengar bahwa ulama-ulama kita dalam keterangan-keterangan mereka menyebutkan hendaknya antara takut dan harap seimbang. Kalau misalnya takut itu 50%, harap itu pun 5%, 50% juga. Sementara ketika Nabi dalam hadis mengatakan hendaklah banyak kalian menangis, sedikit kalian tertawa, beliau sedang mengatakan lebih besarlah takut kalian dan lebih kecillah harap kalian. Apa memang demikian? Inilah yang saya katakan tadi, perlu memahami konteks hadis ini agar Anda memahaminya tepat. Bukankah konteks hadis ini adalah konteks gerhana? Dan gerhana ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Gerhana ini adalah teguran Allah terhadap manusia. Tentu dalam konteks Allah sedang menegur manusia melalui satu peristiwa gerhana, gempa bumi dan lain-lain. Tentu dalam konteks seperti ini hendaknya rasa takut lebih besar daripada rasa harap. Karena yang Allah nampakkan di depan Anda adalah teguran. Yang Allah nampakkan di depan Anda adalah hukuman. Nah, ketika Allah sedang menampakkan teguran itu, maka hendaklah air mata lebih banyak daripada tersenyum. Maka oleh sebab itu, konteks hadis tadi membantu kita untuk memahami kenapa Nabi kita menginginkan takut lebih besar daripada harap, menangis lebih banyak daripada tertawa. Karena konteksnya adalah konteks gerhana. Seandainya konteksnya adalah konteks normal, tentu antara takut dan antara takut dan harap harusnya seimbang. Misalnya dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'ah, dengan rasa takut dan dengan rasa harap. Dalam ayat ini Allah menyebutkan takut dan harap seimbang. Misalnya dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang berdoa dengan takut dan harap. Jadi dalam kondisi-kondisi normal hendaklah takut dan harap ini seimbang. Tapi dalam kondisi di depan Anda ada teguran Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah rasa takut itu lebih besar daripada. Jemaah sekalian, ini salah satu kemuliaan ilmu, keuntungan ilmu, bahwa Anda mampu menempatkan harap, Anda pun bisa menempatkan takut secara akurat. Perhatikan, orang-orang nggak belajar, mereka menempatkan takut mereka di tempat yang salah. Mereka menempatkan harap mereka di tempat yang salah juga. Takut mereka adalah manusia, harap mereka adalah manusia. Mereka tidak berilmu, maka mereka tidak bisa menempatkan takut dan harap di tempat yang sesungguhnya. Tapi coba lihat ilmu yang lebih dalam lagi, bahkan nggak sekedar membuat Anda mampu menempatkan takut dan harap, tapi ilmu yang dalam itu membuat Anda cerdas untuk kapan takut ini lebih besar dan kapan harap ini lebih kecil, dan kapan takut dan harap ini seimbang. Inilah ilmu. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Anda takut kepada Allah? Setidaknya ada dua alasan. Takut yang pertama terhadap Allah
li'azamatihi. Anda takut karena melihat keagungan Allah Azza wa Jalla. Anda lihat agungnya Allah, Anda lihat kekayaan Allah, Anda lihat kekuatan Allah, Anda lihat bahwa di tangan Allah segala-galanya. Di tangan Allah segala-galanya. Apakah besok Anda su'ul khatimah, husnul khatimah? Ada di tangan Allah. Apakah besok Anda akan selamat naik kendaraan, ataukah besok Anda akan kecelakaan naik kendaraan? Keputusan itu di tangan Allah. Apakah besok rumah tangga Anda masih utuh, atau besok rumah tangga Anda akan berantakan? Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda melihat betapa semua keputusan di tangan Allah, maka Anda takut kepada Allah. Ini namanya khaufut ta'zim. Ini rasa takut bukan karena Anda melihat kesalahan Anda, tapi karena Anda melihat kekuasaan Allah atas diri Anda. Kekuasaan Allah atas diri Anda 100%. Kekuasaan saya atas diri Anda nggak ada sama sekali. Nggak perlu Anda takut kepada saya. Kekuasaan pemerintah atas Anda ada, tapi nggak 100%. Nggak usah juga terlalu takut. Tapi kekuasaan Allah atas Anda 100%. Allah kuasa, Anda mati dalam su'ul khatimah. Allah kuasa, rumah tangga Anda berantakan. Dan kalau kuasa Allah itu datang, Anda gak bisa ngapa-ngapain. Kalau kuasa Allah itu telah datang, Anda hanya terkapar, tidak bisa melakukan perlawanan. Maka inilah rasa takut yang pertama kepada Allah, bahwa Anda lihat betapa kuasa Allah atas diri Anda 100%. Kalau Allah akan mencabut iman Anda, kuasa Allah, siapa yang menghalangi Allah? Saat ini Anda beriman, Anda salat, Anda sujud, tapi kalau misalnya esok Allah cabut iman Anda, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada bisa menghalangi jamaah sekalian yang selamat. Ini rasa takut yang pertama. Anda lihat betapa kuasa Allah atas diri Anda adalah kuasa 100%. Dan ketika kuasa Allah datang, tidak ada kekuatan sama sekali untuk menghalangi. Oleh sebab itulah Anda bersungguh-sungguh minta ridho Allah, mencari ridho Allah. Apa artinya ridho Allah ini? Agar Allah takdirkan untuk Anda sesuatu yang mendinginkan hati, membahagiakan hati Anda. Sebab kalau Anda membuat Allah ridho, Allah akan berikan Anda husnul khatimah. Kalau Anda berjuang membuat Allah ridho, akan Allah jaga rumah tangga Anda. Kalau Anda berjuang untuk membuat Allah ridho, Allah akan memberikan Anda kemudahan dalam kesulitan-kesulitan Anda. Ini takut yang pertama, yaitu khauful azamah. Masuk waktu? Oh. 1:10. Rasa takut yang kedua kepada Allah jamaah sekalian adalah khauful jarimah. Anda takut kepada Allah karena melihat kesalahan. Dua kesalahan Anda di depan Allah. Pertama adalah jarimah, yang kedua adalah taksir. Kesalahan yang pertama jarimah, inilah dosa-dosa yang sampai hari ini belum berhenti. Saya mau nanya, dosa Anda sudah berhenti belum? Belum. Besok ada dosa enggak? Insya Allah ada. Udah berapa tahun Anda berjalan dengan dosa-dosa ini? Saya kira tidak pernah satu hari pun dalam usia tak ada dosa. Sejak Anda dewasa usia 15 tahun sampai hari ini, berapa jumlah hari-hari hanya Allah yang Maha tahu. Satu hari saja Anda tanpa dosa mungkin tak ada. Jadi Anda lihat dosa-dosa ini jamaah sekalian, muncul rasa takut. Ini namanya takut atas jarimah, atas kejahatan. Lalu takut yang kedua adalah takut taksir. Takut karena keterbatasan. Di dalam salat, di sini tidak ada kejahatan Anda, tapi ada keterbatasan Anda. Di dalam bertilawah, di dalam tilawah tidak ada kejahatan Anda, tapi ada keterbatasan Anda. Keterbatasan ini pun membuat Anda takut. Cuma sekalian, seandainya Anda melihat agungnya Allah, Anda akan sadar tidak satu pun kebaikan Anda yang cocok untuk Allah. Seandainya Anda sadar betapa baiknya Allah, Anda akan sadar bahwa tidak ada kebaikan Anda di depan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Kebaikan saya untuk Anda sedikit,
maka Anda bisa melihat kebaikan Anda untuk saya. Tapi Anda nggak mungkin merasa baik kepada orang tua. Subhanallah, Anda berikan ibu Anda baju, apakah Anda merasa baik kepada ibu? Kenapa? Karena kebaikannya lautan dengan kebaikan Anda yang hanya 2 tetes. Maka saya katakan jemaah sekalian, seandainya Anda melihat kebaikan Allah, maka Anda nggak akan melihat kebaikan Anda sama sekali. Semua kebaikan Anda penuh dengan kekurangan. Salat Anda penuh kekurangan, tilawah Anda penuh keterbatasan. Jadi di dalam dosa Anda takut karena dosa adalah kejahatan, dalam kebaikan Anda pun takut karena di dalam kebaikan ada kekurangan dan keterbatasan. Maka inilah 3 takut kepada Allah. Takut karena agungnya Allah, karena kuasanya Allah, takut disebabkan karena dosa-dosa, takut karena keterbatasan-keterbatasan. Baik jemaah sekalian, kita kumandangkan azan sebentar. Baik, tadi telah disampaikan sebab utama rasa takut kepada Allah adalah 3. Adapun harapan kita kepada Allah bukan karena sesuatu yang ada pada diri kita. Misalnya saya berharap surga karena saya punya amal. Enggak. Semua harapan kita di depan Allah bukan karena kita memiliki sesuatu. Karena saya memiliki salat, saya memiliki puasa, tidak. Tetapi semua harapan kita di depan Allah karena kita melihat kebaikan Allah Azza wa Jalla. Kita melihat kasih sayangnya, kita melihat kelembutannya. Kebaikan-kebaikan Allah itu tidak bisa menghalang-halangi hati ini kecuali hanya melihat Allah dengan harapan. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dikhilafiyahkan sahih atau dhaif, tapi kita condong pada hadis ini adalah hadis yang sahih. Sudah pernah saya sampaikan, tapi mungkin sudah lama, mungkin juga sudah banyak yang lupa. Seorang laki-laki menjumpai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa dzunubah, ya Rasulullah, bagaimana dengan dosaku? Ya Rasulullah, aku berdosa. Ya Rasulullah, aku berdosa." Kata Nabi SAW, ucapkanlah, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, ampunanmu pasti lebih besar daripada semua dosaku. Kasih sayangmu pasti lebih aku harapkan dibandingkan amal-amalku. Inilah 2 harapan itu. Ketika Anda melihat dosa, Anda lihat ampunan Allah ternyata jauh lebih besar daripada dosa Anda. Di sini muncul harapan. Dan ketika Anda melihat kebaikan-kebaikan Anda, ternyata penuh kekurangan, penuh keterbatasan, tapi Anda melihat kasih sayang Allah lah yang lebih diharapkan daripada amal. Jadi kalau misalnya harapan surga Anda karena salat Anda ini sejenis takabur terselubung. Nabi kita ajarkan agar kita tidak boleh melihat surga itu sebagai satu peluang, apalagi satu kepastian karena Anda punya amal. Dalam hadis saya Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata ahadun bi'amalih." Pintu surga tidak pernah terbuka karena amal kalian. Qila wala anta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Anda juga tidak masuk surga karena amal Anda? Kata Nabi, iya, aku juga tidak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati. Kecuali kalau Allah memberikan aku rahmat, barulah terbuka pintu surga untukku. Jadi pintu surga hanya terbuka dengan kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jalla, bukan dengan amal. Hanya saja isi surga, fasilitas surga sesuai dengan amal. Tapi bahwa pintu surga terbuka semata-mata karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka doa riwayat Ibnu Mas'ud tadi
memberikan kita gambaran tentang harapan kepada Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi. Ya Allah, ampunanmu pasti lebih besar daripada dosaku. Ini harapan. Wa rahmatuka arja indi min amali, dan kasih sayangmu pada akhirnya lebih aku harapkan daripada amalku sendiri. Amal yang banyak kekurangan ini sulit untuk diharapkan, tapi kasih sayangmu lebih aku harapkan daripada amal-amalku. Ini doa yang perlu untuk dihafal. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Nabi bersabda, ucapkan doa ini. Laki-laki tadi membacakannya. Kata Nabi, ucapkan yang kedua kali. Laki-laki tadi membacakannya untuk kedua kali. Kata Nabi, ucapkan yang ketiga. Beliau membacakan doa itu yang ketiga. Kata Nabi, qum faqad ghafarallahu lak. Kata Nabi, pulanglah, dosamu telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. 3 kali. Setiap kali Anda ingat dengan dosa, berhentilah sejenak. Panggillah Allah dengan doa ini, Allahumma ya Allah. Tapi saya sampaikan kepada Anda jamaah sekalian, hakikat doa Anda bukan permintaan Anda, tetapi nama Allah dalam doa tersebut. Berikan saya baju, itu bukan doa karena nggak ada nama Allah. Berikan saya minum, itu bukan doa karena tidak ada nama Allah. Ampunanmu lebih baik, ampunanmu lebih besar daripada dosa, itu bukan doa karena nggak ada nama Allah. Tapi begitu ada nama Allah, Allahumma, barulah dinamakan dengan doa. Makanya di dalam doa, cobalah Anda lebih fokus dengan nama Allah, melebihi fokus Anda dengan permintaan. Sekali lagi, karena permintaan Anda bukanlah doa tanpa nama Allah. Maka ketika Anda misalnya ingat dengan dosa masa lalu, ingat dosa masa lalu yang berakhir dengan taubat adalah kemuliaan. Umur yang Allah panjangkan sampai hari ini, satu kesempatan untuk Anda renungi dosa mana yang belum ditaubati, nikmat mana yang belum disyukuri. Tak ada artinya usia panjang kalau Anda nggak melihat ini semua. Maka begitu Anda terbayang dengan dosa masa lalu yang membuat Anda gelisah, segera ucapkan doa tadi 3 kali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amal. Katakan 3 kali. Setelah laki-laki tadi membacakannya 3 kali, kata Nabi sallam, idhab faqad ghafarallahu lak. Kata Nabi, pergilah, dosamu telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian kajian kita malam ini. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.